Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salim wa salam minal afadi wan nimah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali di dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa, hari ini spesial dakwah keliling hadir di HUT TVRI yang ke-57 tahun, dan tentu kami juga akan menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang yang spesial yang pekerjaannya atau aktivitasnya sering di belakang layar TVRI Sumatera Selatan. Saya akan sapa karyawan dan karyawati serta majelis taklim yang hadir di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bunda dan Ayahanda? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Amin. Baik, pertama Andi tentunya akan menyapa ini bapak-bapak struktural TVRI Sumatera Selatan. Di sini telah hadir ada Bapak Chandra, Bapak Bustomi, dan Bapak Anton serta teman-teman yang lainnya. Dan juga yang kami hormati, ini orang-orang yang hebat yang tentunya telah mengabdi di TVRI, yakni Majelis Taklim dari P2 TVRI atau Persatuan Pensiunan TVRI yang kali ini telah hadir. Yang kami hormati, kami sapa Bapak Haji Tamrin Jahri, ada juga Bapak Budi Rianto, selamat sore Bapak, dan juga ada Bapak Son Eswandi, dan tentunya dengan teman-teman yang lainnya. Kami sapa juga yang kami hormati dan kami sayangi bunda-bunda dari Persatuan Purna Bakti TVRI. Insya Allah ini semua ayahanda dan bunda selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keberkahan selama purna baktinya. Dan tak lupa
Pemirsa, di saat ini juga telah hadir bunda-bunda dari Majelis Taklim. Saya akan juga sapa ini Majelis Taklim Al-Hikmah Bougainville KM7 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana bundanya? Waalaikumsalam, pakai jilbab merah dan hitam. Terima kasih bunda telah hadir. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Fafah dari Taman Kebon Palem 2, 9 dan 10 Ulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ungu-ungu ya bunda ya. Selanjutnya Majelis Taklim Al-Barokah Bukit Lama. Waalaikumsalam, pakai hijau, luar biasa. Selanjutnya Majelis Taklim Asmaul Husna Bunda Ana Grand Garden Kenten Palembang. Waalaikumsalam, pakai pink dan biru ya bunda ya. Terima kasih. Dan selanjutnya yang terakhir Majelis Taklim dari Masjid Agung Palembang. Alhamdulillah juga hadir. Dan tentunya pemirsa, hari ini di dakwah keliling seperti biasa kami telah menyiapkan tema yang tentunya akan kita bahas secara mendalam. Di momen hari ulang tahun TVRI kita akan membahas keberkahan umur. Ya, tentunya bersama Ustadz yang telah kami undang Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Ustadz, di momen hari ini hari ulang tahun TVRI, kira-kira menurut Ustadz seperti apa saat ini perkembangan TVRI Ustadz? Ya, jadi TVRI sekarang semakin luar biasa dan siarannya mudah-mudahan bisa mencapai seluruh penjuru Sumatera Selatan. Amin, amin ya robbal alamin. Harapan ke depan dan doa tentunya Ustadz ya. Benar. Semoga di hari yang berkah ini, hari Jumat tepatnya dapat Amin. Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, sebelum kita mulai tausiahnya Ustadz, saya ini pengen dengar ini semangat dari bunda-bunda. Kita akan tagline dakwah keliling ya. Dakwah keliling insya Allah penuh berkah. Ustadz tentunya sudah siap untuk tausiah kita pada hari ini, berkahan umur. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min namazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap jajaran pimpinan TVRI Sumatera Selatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Saya hormati Majelis Taklim P2 Persatuan Purnawirawan TVRI yang sudah hadir di tengah kita semua. Ibu-ibu dari majelis-majelis taklim yang luar biasa, yang insya Allah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul bersama, bertemu dalam rangka momen yang luar biasa, karena hari ini bertepatan dengan milad. Milad itu hari lahir, orang nyebutnya ulang tahun, kalau kita nyebutnya milad ya. Milad TVRI yang kelima, usia yang ke-57 tahun ini TVRI akan semakin bermanfaat, terkhusus buat masyarakat Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para jamaah, para pemirsa dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah, tema kita sesuai dengan milad TVRI yaitu keberkahan umur. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Wasarun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, yang umurnya dipanjangkan oleh Allah tapi laki baik, laki bagus. Dan seburuk-buruknya manusia itu, kata Rasul, orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, wasa'a amaluhu, tapi amalnya tidak baik dan tidak bagus. Artinya di dalam kehidupan ini, umur itu bukan hal yang harus kita jingok di awal. Tetapi umur ini yang dihitung bukan jumlah tahunnya, bukan lamanya. Umur ini yang dihitung adalah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nak ngitung-ngitung,
masuk surga karena umur, kurasa kita tak masuk surga kalau? Karena umat Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Nabi Allah Nuh 950 tahun. Pak. Nabi Muhammad 63 tahun. Makanya Rasul ngomong, umur umatku baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 70. Ya, yang 59 tetap di tempat, jangan berlari. Ya, aku pernah ceramah Pak, aku ngomong umur umatku 60 70 berlari. Bapak itu tegak je, kenapa dia berlari? 59 Ustaz umurnya. Rupanya gugup juga bapak itu umur 59 nih. Itu rata-rata, artinya bisa lebih dari situ, bisa juga kurang dari 60 tahun. Tapi keberkahan umur ini yang nak kita pegang. Kenapa? Satu, keberkahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam umur ini. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang diberikan amalan-amalan yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Apa yang pertama? Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa dia Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti satu kali kita dapat Lailatul Qadar, hitungannya sama seperti kita beribadah 1000 bulan. Kalau satu tahun ada 12 bulan, berarti 1000 bulan itu bunda, ya Bapak Ibu, kurang lebih 83 tahun. Pertanyaannya, nah ini pertanyaannya, ya dah. Kira-kira kita ni setiap bulan puasa dapat Lailatul Qadar apa tidak? Kenapa? Kalau kita dapat Lailatul Qadar ni, bunda-bunda di sini ni, ya? Ini kalau kita tengok umurnya caknya 50 ke pucuk kalau ini. Ya? Kalau akil baliknya umur 11 tahun, umur sekarang 50 tahun, berarti kurang lebih bunda-bunda sudah mengikuti Ramadan 39 kali. 39 kali melok Ramadan, kebanyakan bunda kalau dapat Lailatul Qadar terus. Kebanyakan bapak, tak usah 10 kali baik pak. 10 kali baik selama 39 tahun tadi melok Ramadan, dapat Lailatul Qadar 10 kali. Kalau bunda-bunda ni meninggal dunia umur 70 tahun, berarti umur kita seyokjanya 900 tahun. Ustaz dari mana ngitungnya? Itu dalilnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih hebat dari ibadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan tadi? 83 tahun. Kita mati umur berapa tadi? 70. Dapat Lailatul Qadar berapa kali? 10. 83 dikali 10, 830 tahun. Ditambah dengan 70 tahun umur kita mati, berarti kita sudah berumur 900 tahun. Kalau kita mampu memanfaatkan keberkahan umur. Itu sedikit bunda, 10 kali. Mak mana kalau 39 kali itu boleh Lailatul Qadar terus? Berapa ribu tahun kalah umur umat Nabi Allah Adam, ya kan? Umur Nabi Adam 1000 tahun, bunda bisa umurnya ribuan tahun. Kalau dapat Lailatul Qadar, yang jadi masalah Lailatul Qadar ni munculnya di 10 terakhir. Makanya Rasul 10 terakhir nginepnya di dalam masjid, iktikaf di masjid, ngenceng ikat pinggang, ngurangi makan, ngurangi tidur. Kita 10 ketiga, ikat pinggang malah bukan dikencengi, ikat pinggang dikendori. 10 ketiga makan tambah kuat. 10 ketiga kita sibuk dengan mak subahnya, mak lampirnya, bolu lapisnya, kue-kue untuk ngadepi lebaran. Makanya kita setiap tahun Lailatul Qadar selalu lewat. Jadi kita ini memang tidak mampu memanfaatkan keberkahan umur. Kalau kita mampu memanfaatkan keberkahan umur, walaupun umur kita cuma 60, 70 tahun, kita akan bisa menyamai umat-umat terdahulu. Dari zaman dulu dak kati dinjuk Allah keberkahan Lailatul Qadar. Kemarin yang puasa tanggal 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah mana? Puasa apa padilah puasa 9 Zulhijjah kata Rasul? Ngampunkan dosa selama 2 tahun.
Setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Ini tak katik di umat yang lain. Makanya umat Nabi Muhammad ini beruntung kalau kita dapat keberkahan umur. Kita mampu memaksimalkan umur yang dititipkan oleh Allah dengan kita ini. Masalahnya itu tadi, kita ini terlena dengan kehidupan dunia. Amal hayatud dunya ila mataul gurur. Dunia ini panggung sandiwara. Tambah dikejar, tambah jauh. Tambah dikejar, tambah jauh. Tambah nak kita ambil, tambah lewat. Tambah nak diambil, tambah lewat. Kita tidak mampu memanfaatkan keberkahan umur. Maaf beribu kali maaf. Karena di sini ada rombongan Persatuan Purnawirawan tadi pensiunan ni. Ya, nah. Uang kalau ngomongkan ibadah, ngomongnya apa? Kagetlah nunggu pensiun. Ya, baiklah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu? Lanjut karena di sini ada purna bakti dari TPRI, orang-orang tua kita. Ya. Kita galak salah berpikir kalau soal ibadah. Kalau kita ajak ngurusi masjid, kita ngajak beribadah majlis taklim, jawaban wong apa? Kagetlah ustaz, nunggu pensiun. Kagetlah ustaz, nunggu pensiun. Padahal pensiun umur berapa? TPRI berapa pensiunnya, Pak? Nah, 58. Kalau baru pensiun kita nak mulai ibadah, mati umur 60 tahun, 2 tahun. Apa yang kita dapatkan? Sementara umur umat nabi-nabi terdahulu ribuan tahun, ratusan tahun. Sementara kita nak ibadah, nak nunggu pensiun. Makanya masjid-masjid ni kesian. Masjid ni dua isinya. Satu, budak muda banyak masalah. Yang kedua, wong tua sudah pensiun. Inilah isi masjid ini, Pak. Kapo ada budak muda semayang, Allahu Akbar. Wah, jika kita mantap ni kan, muda-muda lah ke masjid. Kapan kita parai? Pening ni ustaz. Nah, ada masalah rupanya ke masjid. Ada yang sudah tua, takbir lagi saro. Allah, kapan kita parai? Ke masjid, Pak. Ustaz, cara begawi lah pensiun, nak berkebun, kebun tak katik, daripada katik gawi lemak ke masjid. Ya. Udah bukan bapak-bapak sini yang sano. Daripada katik gawe lemak ke masjid. Naudzubillah. Padahal umur kita ini baina sittin wa sab'in. Kata Rasul umur umat aku ini antara 60-70 tahun. Artinya bunda-bunda, bapak ibu semuanya, kita harus mampu benar-benar memanfaatkan umur yang Allah titipkan dengan kita. Dan ingat, umur ini tak katik bonusnya. Makanya anak kurang senang kalau ngomong, alhamdulillah Ustaz, aku ni lah dapat bonus 7 tahun. Galak ngomong macam itu, Pak. Ngapa dia ngomong bonus 7 tahun? Umurnya lah 70 tahun. Rasul meninggal umur 63. Dianggapnya bonus 7 tahun. Bapak, ibu, umur tidak ada bonusnya. Ngapa? Kalau bonus cuma-cuma. Kalau bonus tidak dihitung. Sementara umur ini detik baik dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kage ada satu masa, satu waktu mulut kamu dikunci, yang ngomong tangan, yang bersaksi kaki terhadap apa yang pernah kamu perbuat. Lah kalau dia bonus tidak mungkin ditanya. Bapak-bapak ni yang sudah lebih 63 nganar lah baik tak apa-apa. Kalau dia bonus, artinya umur 1 detik pun kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dimaksud dengan keberkahan umur? Yang dimaksud dengan keberkahan umur bukan panjangnya, tapi ibadah yang ada di dalamnya. Kita boleh umur 20 tahun, 30 tahun. Cak ada kemarin kita dengar kabar ada anak-anak hafiz Quran, nak hataman Quran ke seberang, kapalnya terbalik, meninggal dunia. Berapa umurnya? 17 tahun, Ibu. Tapi 17 tahun hafal Quran 30 juz. Umurnya 17 tahun. Ibu umur 71 baru 2 juz. Juz pokat dengan juz nanas. Kalau nak ditimbang umurnya, coba berkah umur siapa? Berkah umur yang 17 tahun apa berkah umur yang 71 tahun? Artinya bukan panjangnya, bukan lamanya, tapi di bobot umur yang diunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah-ibadah apa yang sudah kita perbuat. Itulah yang disebut dengan keberkahan umur.
Makanya orang galak ngomong, alhamdulillah rezeki ini yang penting berkah. Hebatnya rezeki berkah itu, banyak dia lebih, dikit dia cukup. Itulah disebut dengan berkah itu. Ada orang bergawe 10 juta gajinya, tidak cukup. Ada orang bergaji cuma 2 juta, lebih. Di mana letak salahnya? Letaknya yang 2 juta bergawe gajinya dapat keberkahan, yang 10 juta hidupnya kurang berkah. Wong zaman dulu ibu, ingat tak? Aku kalau ngomong ke anak teringat ibu Ajapat ni terus. Ibu Ajapat ni 17 beradik. Sikok wong tua 17 beradik. Hidup galau, sehat galau, berkah galau. Wong zaman sekarang anak cuma 2 laki bini begawe, hutangnya keliling pinggang. Kapan malam jam 10 dah acak tidur. Sini. Balik sini, uji bininya, papa kok enggak bisa tidur? Nak mikir ke angsuran besok dah, nak dibayar. Nah, bulak-balik. Anak cuma 2, dak pacak ngedopi. Ngapo? Cuba cari-cari, rezeki kita kurang berkah. Jadi berkah itu ibu bukan masalah banyaknya, tapi berkah itu dia mampu mencukupi. Kita dikasih Allah umur berapa? 60. Tapi 60 itu bobot ibadahnya luar biasa. Daripada kita dikasih umur, ada dan umur 100 tahun. Ya tak? Umurnya 100 tahun, tapi gawenya tak keruan galau. Kapan dia mati banyak nian orang bersyukur. Si A meninggal dunia. Lambat nian, cubalah dari dulu dia tu mati. Lari ngamung dengan dia. Tapi ada orang yang meninggal baru umur 30-40 tahun, diumumkan meninggal dunia. Tak, apa namanya tu, Ustaz Jepri, kaget kita bu. Ya Allah, barulah 50 je kita kan. Kita dengar Ustaz Arifin Ilham meninggal. Ya Allah, kalau pacak ditukar mbek lah yang galak mabuk-mabuk itu benar mati ya dah. Ustaz Arifin Ilham kaget. Sayang kita. Kenapa? Karena umur yang Allah titipkan dengan beliau pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sisa umur yang diberikan oleh Allah itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus paham dengan makna keberkahan ini bunda, ya. Jadi mulai sekarang tak usah menghitung-hitung umur kamu. Sudah berapa umur aku ni? Sudah berapa? Tak usah. Yang perlu nak dihitung apa amal yang sudah kita perbuat. Apa segala ini yang sudah kita perbuat. Saya sering ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu dengan jemaah-jemaah, maaf yang sudah tua-tua, yang sudah pensiun-pensiun, anaklah besar galau, anaklah berlaki berbini galau, masih ada sisa duit, masih ada sisa bangunan, masih nyimpen kebon, tak usah dilurui, jual ke, bangun ke masjid. Jual ke, sedekahkan majlis-majlis taklim, sedekahkan santri-santri penghafal Quran. Tidak cukuplah umur kita ini nak nebus dosa yang kita perbuat. Kita taubatnya umur berapa bunda? Kita berjilbab, yo sekarang ini. Waktu Sweet 17 dulu, yang pecah ulat bulu melentik-lentik dulu. Ingat tak kamu dulu yang umur 17 tahun, yang pecah ulat bulu itu. Semayang kadang lewat, kadang ini. Iya kan, cak ulat bulu lah Pak, 17, cak melentik-lentik, macam ulat bulu. Kapan dia senggol pentang denting dia. Baik, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Alhamdulillah, kembali kita di TPRI Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kita kembali berbicara tadi tentang sebuah keberkahan umur. Bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titipan umur, maka di situ kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau sudah bagian ajal datang, fa iza jaa ajaluha la yastaqdimuna wa la yastakhiruna sa'a. Kalau ajal sudah nak datang, tak bisa maju dan tak bisa mundur walaupun sesaat. Apalagi fenomena akhir zaman ini, banyak orang-orang yang wafat mendadak. Kalau zaman dulu orang nak mati, sakit dulu biasanya. Diimpus dulu Pak, diopname dulu, mati baru. Sekarang tak lagi. Kamu jengoklah, orang nak dapat pesan di WhatsApp, lagi berjoget-berjoget, mati. Lagi solawat, mati. Tempat kami Pak, lagi ngimam, solat maghrib, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, laju. Selesai salam, tak kata apa-apa. Kemarin Ustaz dapat WA, ibu-ibu main kosidahan, lagi nyanyi, belum selesai, mati. Iyo.
Belum selesai, makanya hati-hati juga. Yang nasi-nasi nyanyi laju juga enak. Yang lagi ceramah ado juga jarang tapi bu, ya. Jarang Pak Ado mati lagi ceramah ado, cuman jarang tapi. Ya, ya aku megang mic masalahnya ya. Ya, mudah nih sekarang ini artinya memang itu fenomena akhir zaman, wafat atau mati mendadak itu mulai banyak sekarang ini. Jadi jangan nian kita mentah-mentah, ay kaget Ustaz, nak ibadah aku masih sehat. Ingat, mati tidak nak nunggu kita sehat, mah sakit. Ingat, mati tidak nak nunggu kita tua. Banyak orang muda-muda laju mak ini hari. Apalagi zaman mak ini hari, makanan segalanya serba makin pengawet. Ya, mana ada zaman dulu orang sakit kanker umur 20 tahun, 15 tahun kena kanker, dak kate. Ya, tapi zaman sekarang jingoklah dewek kamu budak SD baik ada yang sudah kena kanker. Ngapo? Makanan minuman yang tidak keruan. Jadi sekali lagi mumpung Allah titipkan umur kepada kita, manfaatkan umur ini semaksimal mungkin untuk mengisinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah sesungguhnya umur ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Ustadz, yang harus kita syukuri dengan memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan penuh keberkahan tentunya. Kata Ustadz tadi, ya namanya umur berkah itu bukan berarti umur yang panjang ya Ustadz ya, tetapi keberkahan dari umur itu sendiri. Baik Ustadz, kita sudah masuk di sesi tanya jawab ini Ustadz. Mungkin kita persilakan kepada majelis taklim bunda-bunda ataupun ayahanda yang ingin bertanya, kami persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Itu. Oke, Bunda terlebih dahulu, silakan Bunda sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Eliana dari Majelis Taklim Musholla Al-Fafa, Perumahan Kebon Palem 2, 9 10 Ulu Palembang. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Ustadz, bagaimana caranya agar umur kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab ya kita ya. Bagaimana Ustadz supaya kita punya umur ini penuh dengan keberkahan? Itu tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadilah manusia yang bermanfaat bagi wong lain. Apapun itu manfaatnya, ya. Kita bisa cara mudah-mudahan bisa asmaul husna, menebarkan asmaul husna. Yang bisa ngajar, ngajar. Yang bisa berbuat baik, apapun perbuatan baik yang kita bisa perbuat, itulah bentuk keberkahan umur yang Allah titipkan dengan kita. Artinya umur yang Allah titipkan dengan kita supaya berkah, jangan diisi dengan maksiat, tapi diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suratmi dari Majelis Taklim Al-Hikmah Bougainville. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, nah keberkahan umur. Nah saya dulu Ustaz sering nyanyi Ustaz ya, umur sekitar 40. Nah sesudah 42 saya sadar Ustaz, apa yang saya kerjakan selama ini, saya menyanyi terus. Dia bukan penyanyi, maksudnya di acara perkawinan Ustaz itu. Nah, saya sadar apa mungkin sudah hijrah saya, mungkin Ustaz diri saya sendiri bisa bilang begitu. Nah, apakah saya itu diri saya itu saya bilang begini, alhamdulillah ya Allah, aku diberi kesempatan untuk tidak bernyanyi lagi ya Allah. Nah, bagaimana itu Ustaz? Apakah umur saya itu berberkah sampai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teringat dengan masa lalu kita. Karena setiap kita ini Ibu pasti punya masa lalu. Ustadz bisa ngomong macam ini bukan karena aku mulia, bukan karena aku hebat, tapi karena Allah menutup aib aku dengan Bapak Ibu. Kalau Allah bukakan aib saya di depan Bapak Ibu, saya tidak bakalan mampu untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi mak mana menindai dengan amal sesuatu yang sudah kita lakukan terdahulu, cukup kita laksanakan sholat malam. Ya, sholat ambil uduk ambil uduk, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat tobat benar. Perbanyak beramal soleh, perbanyak beristighfar untuk nebus dosa-dosa itu. Dosa dengan Allah, tapi kalau dosa dengan manusia tidak baca.
Karena kata Allah dosa dengan manusia itu kalau belum manusia itu ngampun kalau belum manusia itu maafkan, Allah tidak bisa ngampuni. Mungkin bapak-bapak di sini dulu waktu sekolah-sekolah dulu Pak, mungkin ingat tak makan pempek limau ngaku dua? Mungkin. Tak baca itu langsung ya Allah tobat aku pempek limau makan, tak baca. Cari dulu tukang pempeknya. Iya, tukang pempeknya tak ketemu lagi Ustaz. Mbak duit sejumlah pempek yang kita makan tadi sedekahkan ke masjid untuk menebus dosa tersebut. Jadi caranya mak mano, sudah selesai sholat tobat, minta ampun dengan Allah, sisa umur yang Allah berikan ini jangan selah lagi untuk bermaksiat, seluruhnya isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya atas nama Ratu Junjungan Biru berasal dari Majelis Taklim Majelis Masjid Agung mau bertanya Ustadz, apakah keberkahan hidup itu ada kaitannya dengan keberkahan rezeki? Itu aja Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada keterkaitan antara keberkahan umur dengan keberkahan rezeki? Jelas. Karena keberkahan rezeki yang kita makan itu akan berdampak pada keberkahan umur. Ketika kita memakan sesuatu yang haram, yang tidak jelas asal usulnya, maka umur yang diberikan oleh Allah ini berarti kita pergunakan untuk bermaksiat. Umur kita 100 tahun, gawe apa? Bandar narkoba. Berarti yang kamu makan itu barang yang haram, umur yang panjang ditunjukkan Allah, berarti bukan dipakai taat ibadah, tetapi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Artinya keberkahan umur tentunya ada hubungan dengan keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki yang Allah titipkan dengan kita menjadikan keberkahan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ke purna bakti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kami ini dari P2 TPRI Palembang. Alhamdulillah kami hadir pada hari ini dalam rangkaian dakwah keliling. Kalau tidak salah ini sudah merupakan 3 kali. Dalam rangkaian memeriahkan dan menyambut HUT TPRI yang ke-57. Mudah-mudahan siaran ini nanti dapat berlangsung dengan baik. Amin. Dan berkenan di hati masyarakat. Amin. Dan kita yang semuanya hadir ini senantiasa mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz yang kami hormati, kami ini ingin bertanya. Pertanyaan tadi sudah sebenarnya mengulangi pertanyaan yang pertama. Kami ini sebagai seorang lansia, rombongan kami ini dari P2 TPRI pensiunan. Sama dengan bapak-bapak yang lain, kadang-kadang hati ini gundah gulana. Mengapa gundah gulana? Ya orang udah pensiun, kerja tidak lagi, kadang-kadang di rumah itu hanya bersama anak cucu. Ya. Kadang-kadang timbul juga kesepian-kesepian. Nah kami ingin menanyakan dari sisi daripada dakwah ini, bagaimana untuk mendapatkan keberkahan agar kami ini tetap istiqomah ya, menghadapi daripada usia lanjut kami ini sehingga kami tegar menghadapinya dan senantiasa qanaah. Itu saja mungkin ada kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari P2 TPRI ya, Persatuan Purna Bakti TPRI Sumatera Selatan ya. Tadi sudah jadi doa, mudah-mudahan di HUT TPRI yang ke-57 ini TPRI semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ustadz mak manu supaya kita di usia senja ini. Senja itu berarti lah nak pidem itu mensenja. Cara senja, matahari senja lah sudah nak hilang berarti ya. Nah. Mak mana di usia senja ini Ustadz supaya kita bisa tetap istiqomah. Sederhana be. Perhatikan teman bergaul kita. Perhatikan tempat nongkrong kita. Kalau kita ingin istiqomah di dalam kebaikan, maka hadirlah di dalam majelis-majelis ilmu. Seperti rombongan P2 TPRI, dakwah keliling. Ini luar biasa. Ya? Artinya sudah purna bakti baik, masih sanggup berkeliling-keliling. Jadi kalau yang muda-muda ini tidak sanggup berkeliling, lah keterlaluan. Yang purna bakti sanggup keliling-keliling, ini salah satu termasuk langkah
berada di dalam keistiqomahan, terus berdakwah keliling. Kedua, lingkungan. Kalau sudah tua, jangan nemeni nongkrong. Ini kadangan sudah tua masih nak pucuk meja gap. Ya Allah. Padahal kata Rasulullah, kita ni mati kaget sesuai dengan apa amal yang kita gawe ke. Galak baca Asmaul Husna, mati lagi baca Asmaul Husna. Ni kan, yang galak baca Quran, mati lagi baca Quran. Yang galak nasid, mati lagi nasid. Bukan sekarang kaget tapi lagu gugup kalau rombongan ini. Ya, aman kita galak begap, mati lagi begap. Artinya supaya istiqomah di sisa umur yang Allah berikan di dalam kesenjahan ini, perhatikan teman bergaul kita, perhatikan tempat nongkrong kita. Kalau teman bergaul kita teman yang baik, tempat nongkrong kita tempat yang baik, maka istiqomah kita di dalam kebaikan, insya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Masih ada? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Yang saya muliakan Pak Ustadz, saya bertanya agak lain dari yang sudah ditanyakan. Mantap. Karena ini tentang ulang tahun TVRI. Sekarang kemajuan teknologi itu begitu luar biasa. Tidak bisa dibendung segala usia. Saya monitor semuanya ibu-ibu yang hadir ini tidak ada satupun yang tidak megang HP. Nah sekarang ini kalau saya monitor di YouTube, di FB, di WA dan sebagainya, itu terjadi clash antara umat Islam dengan umat Islam, antara ustadz satu dengan ustadz yang satunya, saling caci maki. Bagaimanakah caranya kami yang sudah S3 ini Ustadz? S3 itu sudah sangat sepuh. Sudah S3 ini membentengi itu sehingga kelak di kemudian hari kami ini bisa menjadi orang yang husnul khotimah. Termasuk generasi muda kita ini bagaimana caranya membentengi sehingga tidak terjun ke dunia yang sekarang agak abu-abu ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari S3 ya, sudah sangat sepuh. Kalau sudah S3 ini biasanya S4 Pak. Sudah sangat sepuh sekali. Ustadz, zaman sekarang ini kan luar biasa dunia medsos ini. Memang luar biasa, Bu. Luar biasa nih medsos ini, ampun gitu. Ya, makanya kaki ada tambahan doso, namanya doso share. Iya, kamu kan kalau boleh share. Baca tidak dapat apa, share. Tak tahu yang di-share adalah bagian dari fitnah. Ketika yang kita share itu adalah berita fitnah, kalau zaman sekarang apa? Hoa. Nah, ya. Berita hoa, maka satu berita itu akan nyamber dosonya kepada kita. Inilah yang disebut dengan doso jariyah. Doso yang nyambung. Ya. Ibu-ibu ini, makanya saya sering marah Pak sama jemaah-jemaah majelis. Jangan pasang foto-foto yang tak keruan. Apalagi ibu kan sudah berjilbab. Naruh foto umur 17 dulu zaman tak berjilbab. Ditaruh di Facebook. Ditaruh di medsos, ditampangkan, ditonton oleh sekian banyak wong, ibu kebagian dosonya. Ada wong galak ngeser-ngeser, mainannya jahil Pak, ngeser-ngeser gambar wong bercelana pendek, memang lucu-lucuan. Tapi itu gambar betino tuh bepukangnya kejingoanian. Yang nyingok ini, ya Allah, cak kemarin anda dapat 17 Agustus lomba berkerikan. Bukan main-main, betino nian Bu, berkerik, tak berbaju. Ya Allah. Sambil istighfar aku, astagfirullahaladzim. Salah, astagfirullahaladzim. Salah, live ini nih sing ngomong ngege. Tidak masuk balik HP itu, astagfirullahaladzim. Itu kan dosa jariah. Mak mana cara membentenginya? Sederhana Pak. Pandai-pandai, bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Kalau kita mampu bijak dalam menggunakan sosial, misalnya contoh, kita punya HP, kita punya medsos, kita manfaatkan untuk ibadah. Yang kita buka siapa? Siaran live Ustadz Ali lewat milad TPRI yang ke-57. Meloi Instagramnya, nonton. Dapat ini ceramah. Mak mana Ustadz yang galak ribut? Tak usah diurusi, biarlah urusan Ustadz itu. Urusan kita jamaah, yang mana agam, yang mana senang, kita ambil. Yang mana tak bagus, lepas. Kan orang punya dalil masing-masing. Ribut di medsos, si kok Ustadz ngomongkan maulid Nabi bid'ah.
Di ustaz yang lain ngomongkan ada dalilnya. Yang mana kita senang? Kita anggap ada dalil, melok yang ini. Uji kamu bid'ah, lajulah ke sana. Jadi amat. Sama cak zaman dulu Pak, diribut ke soal kunut tak berkunut. Ingat tak kamu dulu? Tahun-tahun 80-an, 90-an Pak, 2000-an ni katik lagi. Tahun 90-an dulu kan ributnya soal kunut tak kunut. Nah tahun 2000 tak ada katik lagi. Ngapo? Yang ribut tu tak ada sembahyang subuh lagi dia. Iya mangkonya tak ribut lagi soal kunut. Sudah yang nak berkunut, kunut. Yang tidak berkunut, kunut. Aman. Ya, jadi mana cara membentenginya? Bijak-bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya, habis. Ya Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa dari Majelis Asmaul Husna pimpinan Bunda Ana. Ya, mau Bunda. tanya Ustadz, sebenarnya saya tuh udah mau hijrah ke arah yang lebih baik Ustadz. Nah, apalagi kalau udah dengar ceramah Ustadz tuh insafnya datang ya Ustadz ya. Tapi kalau tiba-tiba kalau seandainya ada sesuatu nanti suka males gitu mau ibadah yang bagus, mau gimana. Apa cara itu sudah cara Tuhan untuk takdir Tuhan untuk saya harus berbuat baik terus atau kayak mana tuh harus dengan orang-orang yang benar-benar baik atau mau lihat ceramah Ustadz. Soalnya kan kadang-kadang kita juga masih goyang itu Ustadz. Gimana tuh jadinya bagusnya Ustadz? Iya, makasih. Jadi satu hal yang jangan kamu lupa kita ni ada musuh bebuyutan. Ya, bunda-bunda, bapak-bapak jangan lupa kita punya musuh bebuyutan. Siapa musuh kita? Iblis. Kenapa iblis itu saya bilang musuh bebuyutan? Karena dia dendam sama kita. Iblis itu keluar dari surga gara-gara kita. Gara-gara Nabi Allah Adam. Ya, gara-gara Nabi Allah Adam, iblis itu diusir. Dia tak galak sujud dengan Nabi Allah Adam. Jadi iblis itu dendam nian. Waktu dia diusir oleh Allah dari surga, ukhruj min jannati. Iblis, keluar kau dari surgaku. Kata iblis, siap ya Allah, aku keluar. Tapi siko aku mohon, apa izinkan aku menggoda anak cucu Adam ini sampai titik darah penghabisan. Kata Allah, jateri. Jadi kita ini Pak, tak dari depan, tak dari belakang, tak dari samping, pasti dibuat oleh Allah. Contoh itu tadi, nak ibadah, datang lesunya. Iya kan? Bangun tengah malam, apalagi umur 50 tahun ke pojok, tak usah mudi ke Pak, akulah sudah survei. Umur 50 tahun ke pojok, tengah malam pasti bangun. Jujur tak? Mana yang 50 tahun ke pojok? Tengah dalu bangun tak Bunda? Pasti bangun, tapi bukan tahajud, koyo. Kencing. Sudah kencing, tidur lagi. Ngapo? Koyo mana? Iyo mana? Hah? Kapan bangun nyengok HP, koyo tidur lagi. Ngapulah tidak bodoh? Ngapulah tidak solat tahajud? Karena ada setan belis yang goda. Hari masih lalu, tidur lagi baik, get dengar lagi baik. Kapan tertidur bangun 6:30? Makanya saya kasih amalan supaya mudah berbuat baik. Galak Bapak Ibu? Galak di sini saya tunjuk amalannya. Supaya mudah tahajud, supaya mudah duha, supaya mudah sedekah. Galak saya tunjuk ilmunya. Supaya mudah baca Quran. Galak saya tunjuk amalannya. Tapi janji kalau sudah dikasih diamalkan. Ya? Masih ada satu pertanyaan lagi? Masih satu lagi. Okey, sebelum saya kasih amalannya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eti dari Majelis Taklim Al-Fafa 910 Uluh. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Kebetulan saya ini mu'alaf. Begitu mau menikah itu baru masuk Islam. Sudah berapa lama masuk Islam? Menikah umur 21, sekarang umur 51 Ustadz. 21. Jadi sudah 30 tahun ya Ustadz ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, saya pernah dengar katanya yang sebelum masuk Islam itu tidak dihitung. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum memeluk agama Islam itu tidak dihitung. Apa benar begitu Pak Ustadz? Itu saja yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Makasih. Yang Pak harus kita benari dulu, Bunda bukan lagi mu'alaf, ya, tapi Bunda sudah mukallaf. Apa perbedaan mu'alaf dengan mukallaf? Mu'alaf itu terampuni. Wong yang baru masuk Islam, dosa yang belakang sudah tak dihitung, ilmu semayang pun belum dihitung Bunda. Karena kita baru masuk. Kalau wong tu masih budak kecil, ya, mu'alaf itu belum terhitung dosa-dosanya.
Tapi kalau sudah tahunan, ini sudah 4 bulan masuk Islam, sudah 5 bulan, itu sudah berubah, sudah bukan mu'alaf lagi, sudah mukallaf. Apa artinya mukallaf? Mukallaf itu terbebani. Segala apapun yang bunda lakukan, maka itu sudah terhitung dosanya. Tak semayang sudah berdosa. Kalau hari ini masuk Islam, belum semayang hari ini, masih diampuni oleh Allah, masih mu'alaf. Ya, tapi sudah selesai masa mu'alafnya habis, maka dia sudah berubah menjadi mukallaf. Siapa mukallaf? Orang-orang yang terbebani. Tidak semayang kena dosa, tak melakukan kewajiban mulai berdosa. Masalah dosa yang telah lalu, ya karena bunda baru masuk ke dalam Islam, maka yang dihitung adalah semenjak masa mukallaf ketika bunda selesai masuk Islam tadi, macam itu. Ya, habis ya. Satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nining dari Jamaah P2 TPRI. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, mohon maaf tapi ini di luar dari tema. Saya tuh kalau misalnya disakitin orang, kita memang sudah bermaafan, sudah ini. Tapi kita tuh kadang-kadang suka ingat gitu, sakit rasanya tuh, nangis rasanya tuh kapan ingat tuh. Itu termasuk dendam apa gimana caranya? Kita sudah ngikhlaskan tapi teringat terus macam iya, itu. Suka ingat gitu. Bukan karena laki begini lagi, bukan. Yang galak susah ngilangkannya itu masalahnya tuh. Iya. Jadi yang pertama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ustaz, kita nih galak disakiti wong Ustaz, tapi kita nih masih terbayang terus dengan wajahnya macam itu ya. Yang harus bunda lakukan, pegang tangan kanan, tepuk dadonya sebelah kiri, ucapkan la ilaha illallah sambil bayangkan wong yang menyakiti kita tadi. La ilaha illallah. Sambil kita gebuk-gebuk dado sebelah kiri ini membuang penyakit hati. Itu termasuk dendam bunda. Tak boleh. Ya, tepuk di sini sambil kita bayangkan. Saya diajari guru saya itu. Kalau kita sakit hati dengan wong, ya, atau ada wong menzolimi kita tidak bisa ngelupakan kezoliman dia kepada kita. Pegang dado diri. Di sini sumbernya ada di sini. Ucapkan la ilaha illallah sambil bayangkan wajahnya. La ilaha illallah. Ya, insya Allah bayangan wajahnya itu akan dihilangkan dari diri kita. Insya Allah kita akan kembali legowo bunda, ikhlas hati menerima segala apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, masalah wong menyakiti kita berarti kita dizolimi wong. Doa orang yang terzolimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, tadi Ustadz telah menjanjikan ada amalan yang ingin dikasih. Silakan Ustadz. Boleh ya. Perjanjiannya diamalkan ya. Doa supaya mudah berbuat kebaikan, mudah tahajud, mudah duha, mudah baca Quran ya. Oke, sama-sama. Ikuti saya. Allahumma. Ayo sama-sama. Allahumma paksakan. Ya, itulah amalannya. Iya memang benar. Tahajud itu kalau tidak dipaksa tidak baca. Baca Quran itu kalau tidak dipaksa tidak baca. Duha itu kalau tidak dipaksa tidak baca. Maka sudah janji tadi nak ngawe kenyo. Ya sudah janji kamu ya. Amalan supaya mudah berbuat kebaikan. Allahumma paksakan. Terima kasih. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara dakwah keliling. Silakan dengan kesimpulan Ustadz sedikit saja Ustadz. Silakan tafadhol. Kesimpulan. Oke, baik ya. Jangan ribut. Ya itu amalan sudah berjanji melakukannya. Jadi kalau bangun sholat tahajud kita lesu ingat amalan Ustaz Ali. Allahumma paksakan. Intinya adalah keberkahan umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini bukan dilihat dari berapa panjangnya usia kita diberikan oleh Allah, tapi dilihat dari berapa banyaknya ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur yang Allah titipkan dengan kita yang hadir ini maupun pemirsa TPRI dimanapun berada adalah sebuah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Syukron Ustadz, Masya Allah, ini begitu banyak tentunya ilmu yang dapat kita terapkan dari
pencerahan dari Ustadz Kemas Haji Muhammad Ali. Kepada bunda-bunda ya Majelis Taklim yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih, dan terkhusus kepada Ayahanda Purna Bakti TVRI Sumatera Selatan, kami haturkan terima kasih, dan juga seluruh karyawan-karyawati TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling edisi kali ini, dan tentunya di hari ulang tahun TVRI Sumatera Selatan, semoga TVRI semakin jaya, semakin berkah, dan selalu menampilkan karya-karya terbaik, tidak hanya sebagai tontonan tetapi juga sebagai tuntunan, karena makna usia yang sesungguhnya yang berkah adalah ketika kita dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain, tidak hanya di saat kehidupan kita tetapi juga pada saat kehidupan ketika setelah kehidupan kita. Akhir kata, saya Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula wa wahabni rizqan wasi'a wa tub